Oke, Bapak Ibu, guru dan beberapa teman di sini juga yang berhubungan dengan pada hari ini kita akan mengadakan acara forum berbagi aksi nyata CGP Angkatan 11 SMP Negeri 3 Mloyo, Kabupaten Jembrana, yang hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif untuk sekolah di SMP Negeri 3 Mloyo. Nah, sebelum lanjut kegiatan tersebut, yang perkenalkan dulu teman kita yang saat ini akan melaksanakan aksi nyata. Yang pertama adalah 5D Kadek Dwi Puspita Wardani. Terus yang berikutnya Gusti Ayu Linda Nopayanti. Terus yang berikutnya Bapak Imade Budi Arjani. Oke. Pada hari ini teman kita bertiga yang tergabung dalam CGP Angkatan 11 akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita lanjutkan acara ini. Karena tadi sudah diperkenalkan, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Oke. Terima kasih Bapak. Mohon izin untuk membuka acara juga nih. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Mloyo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan CGP. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada hari ini kami bertiga akan melakukan diseminasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Mloyo. Sebelum kita mulai, dia mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk tetap berdiri. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kita mulai
Salam guru penggerak. Kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 di SMP Negeri Tigamloyo. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami bertiga, tiang sendiri, bersama Bu Puspita dan Pak Budi Anyan. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan dua topik di sini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Sebelum dia mulai, kita ice breaking dulu. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Silakan tatap temannya. Boleh. Yang tidak berpasangan, mohon coba ditatap. Kita melakukan 15 detik. Coba dipandang wajah temannya sambil tersenyum. Coba Bapak Ibu ini sambil tersenyum. Perhatikan wajah dari temannya setelah tersenyum. Bu Indah malah kemarin. Coba diperhatikan apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini, coba. Ayo Bu Yeni, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah memandang wajah dari teman Bapak Ibu yang ada di depan? Harusnya Bu Yeni katanya sama Bapaknya, harusnya Bu Yeni sama Bapak. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Siapa yang mau menyampaikan dulu? Silakan Bapak. Pak Ahmadi. Setelah memandang wajah setelah memandang wajah ini Pak Amin, ternyata Pak Amin lebih ganteng dari saya. Saya lebih ganteng dengan Pak Amin ya saja. Gagal Pak Amin. Gagal Pak Amin. Baru di bawah lagi Pak Ustaz. Luar biasa ya Pak. Kelihatan auranya ya Pak. Kelihatan. Siapa lagi? Bapak Kepala. Pak Amin dulu katanya, supaya ada tanggapan dari Pak Amin. Tapi suaranya nggak ada. Setelah saya melihat Pak Suwadi tadi, saya ingat tenang hidupnya. Alhamdulillah hidup bahagia dan sejahtera. Hidup bahagia, tenang. Terima kasih. Dari Bapak Kepala. Wah, saya kelihatannya sekarang padang lagi serius ya. Setelah saya memandang Misri gitu ya, wajahnya Misri, saya agak grogi dan terganggu. Grogi bapaknya ya, melihat wajahnya Misri. Ya jarang-jarang saya bisa tatap-tatapan dengan yang lebih muda gitu. Biasanya yang tua-tua gitu. Ya, itu saja. Terima kasih Bapak. Kalau Misri, bagaimana tanggapannya terhadap Bapak? Ya, otomatis saya grogi juga. Biasa tatap-tatapan terus tadi sudah saya diancam awas. Selama tatap-tatapan nggak sama saya saja ternyata dilihat. Condong tuh saya. Lebih melirik Bu Yoni. Ya. Itu saja sih. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan. Sebentar dulu Sekarang kita coba buka. Kira-kira apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bayangkan Bapak Ibu sekarang menggenggam sesuatu di tangan ini, Bapak Ibu. Coba dibayangkan sesuatu yang Anda pegang atau Bapak Ibu pegang ini sangat-sangat berharga dan tidak akan Bapak Ibu lepaskan. Namun seandainya ada godaan dari teman Bapak Ibu yang ada di hadapannya itu ingin berusaha untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu, baik itu dengan bujukan, rayuan, atau iming-iming hadiah, ataupun dengan paksaan. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu
Ibu lakukan. Oke, 1 menit untuk memberikan tanggapannya. Menggenggam sesuatu yang sangat berharga, ada bujukan, rayuan, iming-iming hadiah, atau paksaan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Siapa yang mau memberikan tanggapan lebih dulu? Oke, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Oke, Pak Made Wijana. Silahkan Pak Made. Nanti Bu Rayu sama Bu Ini gimana kira-kira ya? Setelah dibayangkan ternyata kepala tangan saya berisi cincin, cincin emas. Itu yang sangat saya sayangi. Nah, tetapi tadi pertanyaannya, kalau ada rayuan, ada bujukan untuk meminta, ya saya dengan ikhlas bisa memberikan. Berarti ikhlas nanti memberikan jika diminta sama Bu Ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Made. Berikan tepuk tangan dulu untuk dukungan Pak Made. Terima kasih. Itu tadi tanggapan dari Pak Made. Nah, dari hal yang sudah dia sampaikan dari 3 pertanyaan tersebut, kemungkinan jawaban dari Bapak Ibu itu beragam ya. Yang pertama dan kedua tadi itu ada Bapak Ibu seperti Pak Made bersedia dengan ikhlas memberikan ya. Ada juga mungkin dari Bapak Ibu yang tidak ikhlas nih untuk membukanya karena itu sangat berharga nih. Walaupun dikasih uang, dikasih apapun, tetap kekeh nih. Untuk itu, siapa sebenarnya yang memegang posisi kontrol? Ya, kita sendiri nih. Mau kita kasih, mau enggak, tetap diri kita sendiri yang memutuskan nih. Baik seperti Pak D tadi dengan ikhlas memberikan kepada Bu Ini, berarti tetap Pak Made Wijana itu sebagai pemegang kendali atau kontrol dalam dirinya sendiri. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, terkait dengan beberapa hal yang sudah dilakukan tadi, ada beberapa miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, di sini kita meluruskan miskonsepsi tersebut menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid berkaitan dengan siswa kita atau murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Itu beberapa miskonsepsi yang terjadi. Untuk yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, betul Bapak Ibu? Untuk melakukan sesuatu. Kadang murid tersebut memilih untuk melakukannya atau tidak. Itu kembali lagi seperti tadi. Tetap kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Kemudian untuk ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadang kita sering memberikan penguatan positif kepada anak-anak kita. Nah, itu bujukan. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol yang tanpa kita sadari kita sudah sering melakukan hal tersebut. Bapak Ibu, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi
murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Seperti Niko, seandainya kita sering ya menjanjikan sesuatu kepada anak kita nih, kadang dia kan begitu gitu loh, pengen dihargai, pengen diberikan sesuatu, akhirnya dia terus melakukan hal itu dengan tujuan tertentu seperti itu nih. Untuk ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu ilusi-ilusi yang kemungkinan bisa terjadi nih Bapak Ibu. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol untuk mengubah paradigma tersebut. Sudah banyak ada di internet dan di YouTube juga, Bapak Ibu boleh membacanya lebih lanjut lagi terkait dengan perubahan paradigma niki. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol seperti itu. Baik, kita lanjut ke topik budaya positif. Oke, menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif? Oke, siapa yang mau memberikan tanggapan? Ini Sri. Baik, menurut saya budaya positif itu adalah sebuah pembiasaan untuk membentuk karakter siswa yang baik dan disiplin. Luar biasa Miss, berikan aplaus untuk istri dulu. Terima kasih Miss, luar biasa nih. Itu adalah kebiasaan yang berkaitan dengan kebiasaan. Untuk lebih jelasnya, budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola perilaku, nilai-nilai, norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu ataupun kelompok. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, seperti berikut ini. Niki ada 6 konsep inti dalam menerapkan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini semuanya berkaitan, Bapak Ibu. Untuk mewujudkan ke-6 hal tersebut, ada nanti nilai-nilai kebajikan. Dari sinilah nilai-nilai kebajikan kita bisa mewujudkan ke-6 budaya positif tersebut. Salah satunya di sini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati gitu nih dari suatu organisasi ataupun institusi. Yang kebetulan di sini menulis hanya 3. Yang sebenarnya itu masih banyak yang ada gitu. Di sini salah satunya adalah profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui bersama seperti dengan visi sekolah kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini salah satunya dari nilai-nilai kebajikan yang ada, beriman, berakhlak mulia, dan seterusnya. Kemudian ada juga
nilai kebajikan dari EBO, Primary Years Program. Itu ada toleransi, nilai kebajikannya rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, itu dapat dipercaya nilai kebajikannya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, dan seterusnya. Niki yang kebetulan tulis hanya 3, sebenarnya masih banyak nih nilai-nilai kebajikan yang ada. Baik, kita mulai ke topik pertama, yaitu disiplin positif. Sebelum lanjut, bagaimana perasaan Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Apa kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Ngemis taat pada peraturan berarti berkaitan dengan peraturan atau tata tertib, disiplin. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Hampir sama, ya. Disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti yang disampaikan oleh Misri tadi, ada peraturan, ada tata tertib. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Coba kita flashback lagi ke anak-anak kita, kadang bagaimana anak kita kalau diberikan peraturan, ya kan, ada saja beberapa dari anak-anak kita yang memang sengaja mungkin melanggar peraturan tersebut, kan begitu, itu sering kita jumpai di sekolah kita, Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu kita tinjau kembali? Seperti yang sudah kita jalankan. Supaya tidak berkaitan lagi dengan aturan atau tata tertib, makanya kita di sini membahas tentang makna dari disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu pendekatan menerapkan disiplin dari dalam diri anak sehingga menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Itu disiplin positif. Tapi kalau tadi ada aturan, tata tertib berkaitan dengan adanya suatu sanksi atau hukuman, kan begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau disiplin positif itu kesadaran dari dalam tanpa adanya, ya seperti yang disampaikan Bu Yeni, tanpa ada paksaan, tanpa dia mengharapkan suatu imbalan ataupun hukuman-hukuman lainnya. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti nilai-nilai kebajikan yang sudah dia sebutkan tadi. Motivasi ini berasal dari dalam diri murid atau intrinsik, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Seperti itu. Di sini dan juga sampaikan lagi proyek nilai-nilai kebajikan. Seperti yang tadi, nilai-nilai kebajikan ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada EBO, dan Niki salah satunya lagi. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Peduli itu ada juga bagian-bagiannya. Seperti apa? Ada kebersihan, komitmen, belas kasih, dan seterusnya. Niki proyek nilai-nilai kebajikan yang ada pada setiap manusia. Baik, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ini topik yang kedua nih. Tadi berkaitan dengan disiplin, sekarang motivasi. Coba Bapak Ibu tanyakan kepada diri Bapak Ibu nih, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya
dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Coba direnungkan dulu Bapak Ibu Niki. Bagaimana biasanya Bapak Ibu melakukan sesuatu? Misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti kegiatan lomba misalnya. Atas dasar apa Bapak Ibu mengikuti kegiatan tersebut? Siapa yang ingin berpendapat itu? Oleh Pak Amin. Ini Bapak dipersilakan. Minta maaf suaranya jelek. Saya banyak melakukan sesuatu. Jadi misalnya saya melakukan sesuatu karena dorongan yang lain. Jadi saya mengajar karena banyak saya dengarkan bahwa mengajar kalau sesuatu itu sedekah. Jadi kita menyedekahkan ilmu kita kepada orang lain. Jadi bukan karena yang lain, karena keinginan itu. Karena suka bahwa itu adalah kunci ke surga. Jadi yang lain ada dorongan itu dan membuat saya mau mengajar. Jadi bukan karena membuat aturan, karena apa. Jadi kita mengerjakan sesuatu karena dari dalam diri sendiri. Terima kasih Pak Amin. Mengajar itu sesuatu bagian yang memang muncul dari dalam diri sendiri. Keikhlasan Bapaknya. Oke Pak Made silakan. Tes ya, maaf. Menurut pendapatnya sendiri, bagaimana kita melakukan segala sesuatu pekerjaan mungkin dari pribadi yang sendiri. Kalau di sekolah ya kita sebagai guru yang lebih mengedepankan pada tanggung jawab yang ada pada saya sendiri sebagai seorang guru. Jadi saya merasa bersalah ketika tidak masuk kelas. Itu dari tanggung jawab. Jadi saya sudah berdosa, merasa bersalah ketika saya tidak masuk kelas. Nah, kalau dikaitkan juga mungkin di rumah, kehidupan pribadi juga saya sering melakukan kegiatan ya mungkin mencuci, menyapu. Itu juga sebagai bagian dari tanggung jawab sebenarnya. Sebagai kepala keluarga yang melihat istri masih sibuk, saya bantu. Ya, begitu kira-kira tanggung jawab. Iya, berarti nilai kebajikan yang dimunculkan itu adalah tanggung jawab. Ini luar biasa Pak D sama Pak Amin. Terima kasih nih. Berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Amin dan Pak Made. Terima kasih. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak nih. Yang lanjutkan nih. Seperti yang sampaikan tadi bahwa terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Seperti yang disampaikan Pak Made dan Pak Amin, itu muncul memang dari dalam diri. Dengan nilai kebajikan yang diinginkan itu adalah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab, berarti tidak ada paksaan dari orang lain maupun dorongan dari luar. Terima kasih. Benar adanya Pak Made seperti itu ya. Memang jujur dari dalam diri ya. Iya, kalau dia memang jujur. Artinya ya seperti tadi ketika saya dapat jam 1-2 di kelas 8A, saya harus ke sana. Tidak boleh saya kemana-mana, saya harus ke sana begitu. Itu menurut yang Semoga semua Bapak Ibu punya pemikiran yang sama dengan Pak Made Wijaya. Dia luar biasa nih, karena itu bagian dari tanggung jawab kita nih. Kita lanjut. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Made dan Pak Amin, motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3, namun dibagi menjadi 2 unsur nih. Ada motivasi eksternal dan internal nih, dari luar dan dari dalam. Yang ini yang berkaitan dengan motivasi yang bersifat eksternal, berarti dari luar, itu
yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi, karena ada hal-hal yang ditakutkan. Bagaimana supaya kita tidak kena hukuman? Nah, itu dari unsur ekstrinsik dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, misalnya kita mau seperti Pak Made mau ke kelas biar dihargai, bisa biar dipuji. Nah, itu unsur ekstrinsiknya atau dari luar eksternal. Maaf dari luar eksternal. Kemudian ada motivasi yang bersifat internal dari dalam diri seperti yang disampaikan oleh Pak Made dan Pak Amin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah yang sampaikan sebelumnya. Nah, di sini yang bersifat internal itu hindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal yang tadi itu yang ada dalam diri kita sendiri. Memahami motivasi perilaku manusia adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi peran yang dapat kita upayakan adalah dengan menggunakan penghargaan yang tidak berlebihan untuk memotivasi murid atau siswa, dan hukuman yang bijak untuk mengarahkan perilaku mereka sehingga dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Penting untuk memastikan bahwa hukuman tidak merusak motivasi intrinsik siswa, tetapi membantu mereka belajar dari kesalahan. Baik, motivasi perilaku manusia ini yang tadi yang sudah sampaikan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini dipaparkan bahwa tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia yang ini. Kemudian biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Nah, seperti tadi, seandainya kita tidak ke kelas, apa sih yang akan terjadi? Di situ akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan dari dalam diri. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Itu seperti tadi Niki contoh dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti dia mengharapkan sesuatu dari apa yang dia lakukan, begitu. Baik, seterusnya Niko, ini termasuk juga motivasi yang bersifat eksternal. Dan yang ketiga, Niki yang kita harapkan bersama, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita harapkan dari motivasi perilaku manusia yang ketiga yang memang muncul dari dalam diri, yaitu motivasi internal. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini untuk topik 1 dan 2 yang sudah selesaikan. Dilanjutkan dengan topik 2 dan 3. Kepada Bu Puspita dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Guru hebat. Baik, di sini saya Puspita Wardani sebagai pemateri 2 akan memaparkan mengenai topik yang ketiga, yaitu keyakinan kelas atau sekolah dan kebutuhan dasar manusia. Baik, di sini yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin berpendapat.
Ya, Miss, silakan. Menurut saya, kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Itu kembali lagi ke tadi, budaya positif ingin memunculkan motivasi internal. Ya, baik. Ada yang lain lagi? Ya, silakan Bu Risna. Keyakinan kelas itu Terima kasih. Menurut saya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas ini berawal dari diri sendiri. Artinya apa keyakinan kita sendiri. Kalau peraturan kelas itu dibuat hanya sepihak dan tidak keputusan bersama. Begitu kurang lebih menurut saya. Baik, terima kasih Bu Risna dan Miss. Tepuk tangan Bu Risna dan Bu Rizky. Baik, untuk menjawab kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas, di sini ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Baik, kira-kira mengapa? Supaya tidak ditilang polisi. Supaya tidak ditilang polisi. Ada yang lain? Oke, untuk keselamatan. Baik, untuk soal yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Untuk kebersihan, ada lagi. Untuk kesehatan, ada lagi. Tidak mengenai virus dan lain sebagainya. Baik, kita akan membahasnya. Soal yang pertama, mengapa kita menggunakan helm? Kemungkinan jawaban tadi beragam, oke Bapak Ibu. Di sini kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Kemungkinan jawabannya untuk kebersihan, untuk kesehatan, dan untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai inilah, baik tadi ada kebersihan, ada keselamatan, ada kesehatan yang kita yakini. Seperti yang dikatakan oleh Bu Risna, nilai-nilai yang berasal dari diri kita sendiri. Sudah, itulah disebut dengan keyakinan, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disampaikan oleh Bu Linda tadi. Itu ada banyak sekali. Ada yang dalam kolom yang sudah dipaparkan, ada rasa hormat, ada kedisiplinan, rasa tulis ikhlas, dan juga ada yang berkaitan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, dalam keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan di antara baik itu guru maupun murid dalam membuat suatu keyakinan kelas. Baik, di mana dalam pembuatan keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selain itu, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, yang dimana pernyataan-pernyataan universal ini berisi nilai-nilai kebajikan yang telah kita bahas tadi, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Adapun tahap-tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, berarti ada nilai-nilai kebajikan di sana. Yang ketiga, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau di peraturan kelas, misalkan kita tidak boleh membuang sampah, sedangkan untuk di keyakinan kelas itu dalam bentuk positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berarti di sini ada keterlibatan siswa. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada refleksi dan evaluasi dari keyakinan kelas yang telah kita laksanakan.
Baik, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 7R, yang dimana saya memaparkan terlebih dahulu nilai-nilai kebajikan apa yang ingin siswa tersebut akan dilaksanakan atau diambil. Kemudian saya membagikan post-it kepada anak-anak. Setelah itu mengajak anak-anak untuk atau murid menempelkan tulisannya di papan tulis. Dari ide apa yang mereka tuangkan, kita buat dalam bentuk keyakinan yang disepakati. Baik, ini juga saya sudah lihat di beberapa kelas yang saya ajar, seperti kelasnya Bu Yeni. Dia sampai membuat kesepakatan berupa tanda tangan dengan siswa-siswanya. Baik, selanjutnya yaitu topik keempat, mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia ini, apabila Bapak Ibu guru hebat cari di Google, itu banyak sekali ada. Tapi di sini kami akan membahas menurut Dr. William Glasser. Baik, kebutuhan dasar manusia ada segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang seperti katakan tadi, di sini kita bahas mengenai Dr. William Glasser, di mana kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Kita akan paparkan satu persatu. Yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan kenapa kita untuk bertahan hidup? Yang pertama itu karena kita perlu makan, perlu pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kita memerlukan rasa diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, baik itu dalam suatu pertemanan, keluarga, maupun di masyarakat. Untuk yang penguasaan, ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat itu ada kebebasan. Kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Dan terakhir kesenangan. Kesenangan untuk bermain dan juga antusiasme dan tertawa. Baik, di sini untuk kebutuhan dasar manusia, di sini saya mengambil 2 kasus. Kasus yang pertama akan kita bahas secara bersama-sama. Mungkin nanti ada dari tanggapan dari Bapak Ibu guru mengenai kasus yang pertama apakah ada terjadi di sekolah kita. Baik, untuk kasus yang pertama bisa Bapak guru amati di depan. Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik, di sini berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang kelima tadi bisa kita paparkan. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya, di sini jika Doni merasa dan tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia, itu bertahan hidup seperti makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Doni mungkin merasa senang saat temannya memberi perhatian dan mengikuti permintaannya. Berarti itu mencerminkan dia membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima. Yang ketiga yaitu penugasan. Doni merasa penguasaan. Doni merasa hebat ketika temannya patuh pada permintaannya. Berarti dia merasa akan kuasa akan kemampuannya. Selanjutnya yaitu kebebasan.
Berarti dia ingin, mungkin Doni ini merasa bosan dengan makanan atau bekal yang disediakan oleh orang tuanya, sehingga ia ingin mencoba meminta bekal atau memaksa meminta dari teman lainnya. Yang kelima yaitu kesenangan. Doni senang melihat teman-temannya karena teman-temannya mau mengikuti permintaannya. Baik, dari kasus yang dialami Doni, apakah di sekolah kita ada hal seperti itu? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menanggapi atau berikan komentar. Tanpa kita tidak harus menyertakan siapa anak tersebut, kita berbagi saja di sini. Oke, baik. Ya, Pak Ibu bagus, silakan. Terima kasih. Kebetulan kasus seperti ini ditemukan di kelas yang saya sebagai walinya. Seorang anak meminta makanan kepada anak di kelas lain. Nah, ketika ada laporan bahwa ada salah satu anak dari kelas saya yang meminta makanan kepada anak kelas lain, saya langsung melakukan pendekatan pada anak tersebut dan menanyakan apa alasan yang melakukan itu. Dia sendiri mengatakan dia cuma hanya sekedar untuk ingin tahu, meminta rasa apa yang dia bawa, apa yang temannya bawa. Apakah kamu tidak memiliki uang atau apa? Dia tanyakan begitu. Apa tidak diberikan bekal oleh orang tua? Dia menjawab diberikan. Jadi mungkin alasannya pertama dia hanya sekedar ingin mengetahui rasa makanan itu sedikit tanpa harus bersusah payah pergi ke kantin, mungkin karena ada kantinnya, atau dia merasa yang seperti yang ketiga itu jadi perasaan bahwa temannya mau menuruti apa yang dia minta. Baik, terima kasih Pak Ide Bagus. Baik, dari kasus yang disampaikan oleh Pak Ide Bagus, mungkin sudah bagus sekali nih kita sebagai wali melakukan pendekatan kepada siswa kita atau murid kita. Namun di sini kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih kebutuhan dasar yang harus dipenuhi anak tersebut. Kalau memang anak tersebut dia hanya ingin mencicipi makanan temannya, berarti ada hal yang lain yang kebutuhan dasarnya dia tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu, apabila ada kasus seperti hal kasus yang di depan, mungkin kita bisa menanyakan atau kita mencari terlebih dahulu kebutuhan dasar apa yang tidak ada pada anak tersebut atau yang kurang pada anak tersebut. Ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke kasus kedua. Untuk kasus kedua, silakan Bapak Ibu cermati di depan. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan benar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ini jawaban dari Dimas. Yang pertama, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia perlihatkan? Kesenangan. Baik, sebentar kan kita bahas sama-sama. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebebasan. Ada lagi? Kesenangan. Ada lagi? Rasa diterima. Oke, yang ketiga, aku merasa bangga dan keren.
Penguasaan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan, kesenangan. Baik, nanti selanjutnya akan kita bahas dari pernyataan yang disampaikan oleh Dimas tadi. Misalkan ada murid kita yang mengatakan seperti ini, kita bisa menganalisis, oh dia kebutuhan mana yang kurang atau yang tidak ada pada dirinya dia. Baik, yang pertama, menyetir mobil itu seru Bu, berarti dia kesenangannya dia. Yang kedua, dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, berarti cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku merasa bangga dan keren. Penguasaan, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Baik, untuk yang terakhir, dari konsep 5 kebutuhan dasar manusia yang telah kita bahas tadi, ini tidak hanya berlaku untuk murid-murid kita saja, namun juga untuk kita sebagai seorang pendidik atau kependidikan. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, adakah kebutuhan dasar yang belum Bapak Ibu rasakan? Dari kelima kebutuhan dasar tadi, adakah yang belum Bapak Ibu rasakan sampai saat ini? Ayo, ada yang ingin berikan tanggapan? Apakah rasa kesenangannya, rasa cinta dan kasih sayang, rasa penguasaan? Ya, dari kelima dasar kebutuhan manusia tadi, kira-kira kalau dari siswa bisa kita analisis berdasarkan perilaku positif atau negatif siswanya. Kalau dari Bapak Ibu guru sekarang, ya silakan. Baik, dari Bapak Kepala, kasih sayang. Kenapa kasih sayang Bapak? Apakah karena di rumah kurang kasih sayang? Siap. Ya, silakan Bapak. Katanya disuruh berpendapat ya. Kalau saya kasih sayang bukan sekarang sih, dulu gitu ya. Kalau dibayangkan mungkin Bu Vita dulu waktu saya masih SMA gitu ya. Saya kan sudah ditinggal orang tua, sudah ditinggal ibu. Artinya saya merasakan ya hidup dengan orang tua laki-laki yang single parent tanpa ada ibu, tidak ada kasih sayang. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Untuk sekarang bagaimana Bapak? Itu kan dulu nih. Untuk sekarang, apakah sudah terpenuhi? Kalau sekarang harus dari kasih sayang di tempat lain kali ya. Enggak sih ya. Rasa kasih sayang sekarang itu turun lagi, kadarnya turun lagi. Kalau sudah melihat, ya mungkin kan Bu Wita belum, Pak D mungkin sudah gitu ya. Turun ke cucu gitu jadinya. Ya, tanggal 30 ini cucu saya berangkat ke Sulawesi gitu. Jadi saya tidak bisa mencurahkan kasih sayang lagi pada mereka gitu. Baik, terima kasih Bapak. Itu tangan untuk Bapak Kepala. Baik, mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Ibu Guru? Selain kasih sayang, kebutuhan dasar mana yang rasanya di Bapak atau Ibu Guru di benaknya, oh ternyata saya selama ini kurang yang ini, seperti itu maksudnya. Yang Miss, silakan Miss. Baik, kalau dari saya, dari 5 kebutuhan dasar, rasanya saya kurang di kebebasan. Kenapa? Karena orang tua saya itu strict parents, ketat gitu. Ketika ingin kemana gitu, bukan hanya masalah untuk melari, maka kalau niatnya
Jepang itu bekerja sambil kuliah tidak diizinkan dengan alasan karena saya anak cewek dan masih kecil gitu. Jadi saya merasa kebebasan saya untuk menentukan pilihan itu masih dibatasi oleh orang tua. Itu saja sih. Baik, bertemu tangan Komis. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru karena sudah mencurahkan kebutuhan dasar mana yang mungkin Bapak Ibu kurangnya di mana. Tidak hanya di siswa, kita pun perlu untuk mengetahui kebutuhan dasar kita yang mana yang belum kita penuhi. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Untuk pemateri 3 akan disampaikan oleh Pak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Pita dan Bu Linda. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kita masuk ke materi ke-5 dan ke-6. Pada slide pertama yang bagian saya, Bapak Ibu udah ketawa ya. Jadi tidak perlu explain kembali. Jadi cukup melihat foto yang ada di depan sudah membuat kita bahagia. Mudah-mudahan dengan melihat foto dengan 4 emot wajah yang beraneka ragam bisa menggambarkan materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi ada emot silat. Nah, ini maksudnya kira-kira apa yang tergambar dari emot tersebut? Ada yang merangkul tangan, ada yang pasrah, ada yang nunjuk. Ya, jadi masing-masing emot yang saya gambarkan pada slide tersebut itu menggambarkan terkait materi apa yang akan kita bahas pada sesi ketiga ini. Pada kesempatan ini saya mendapat 2 poin tugas berbagi materi tentang segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol yang tentunya ini harus kita miliki sebagai peran kita sebagai pendidik di satuan pendidikan. Baik, peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi masuk ke slide kedua. Tahukah kamu? Jadi kita sebagai guru, sudahkah kita mengetahui peran kita sebagai guru dalam konteks menciptakan budaya positif di sekolah? Ternyata kalau kita udah kembali, peran kita itu sebagai pendidik sangat penting nih Bapak Ibu ya. Jadi posisi kita itu penting dan harus tahu kira-kira posisi kita tuh harus seperti apa dan bagaimana di dalam siswa. Nih, nah pertanyaan kedua, tahukah kamu, bapak-bapak paling demen wajah cewek. Nah, kira-kira asing nggak dengan wajah yang ada di slide? Diane Gosen. Sebelum kita melakukan pertemuan ini, mungkin kita sangat asing dengan wajah tersebut. Ya, jadi Diane Gosen ini adalah seorang ilmuwan. Ya, jadi dia membuat sebuah buku berasal atau melandasi dari teori kontrol yang dijelaskan oleh Dr. William Glasser yang disampaikan tadi. Jadi William Glasser itu adalah seorang psikiater. Dia melakukan penelitian, dia melakukan riset, dan dia menemukan posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Dari situ, Diane Gosen itu membuat 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi kita kembali ke melakukan penekanan kembali. Jadi tujuan disiplin positif itu adalah mengajak anak bertanggung jawab, ya sudah disampaikan oleh Bu Linda. Terus motivasi perilaku manusia itu ada 3. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, menghindari imbalan atau penghargaan yang berlebihan, tapi kita fokus ke membangun dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke.
5 posisi kontrol restitusi dari dialih dosa. Jadi yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat itu ada pemantau, 5 ada manajer. Jadi jika dikaitkan dengan emot yang di awal, penghukum itu pasti ada, pembuat merasa bersalah itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Ada yang posisi teman, ada pemantau, dan manajer. Lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya, kita tonton sebuah video. Oke. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Itu kasus Naren, seorang siswa yang terlambat hadir 20 menit datang ke sekolah. Jika kita melihat nilai kelima posisi kontrol yang sudah disampaikan tadi, kira-kira posisi guru yang disampaikan disebut posisi apa? Penghukum, jelas sekali ya. Jadi posisi yang dilakukan atau yang diperan oleh guru itu posisi sebagai penghukum. Jadi terlihat jelas dari posisi penghukum itu cirinya adalah nada suara tinggi, udah jelas, membentak, diiringi bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, ya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai posisi penghukum, baik di dalam bentuk verbal dan fisik. Terus kira-kira ketika kita berperan sebagai penghukum, dampak yang dirasakan atau dialami siswa apa? Jadi jelas sekali ya, kemungkinan murid pasti marah, ya. Ada lagi ya kira-kira trauma, dendam, benar ya. Jadi siswa tidak menyukai guru atau berdampak kepada mata pelajaran yang dianggu oleh guru tersebut. Misalkan saya memperankan diri sebagai penghukum, mungkin siswa itu tersebut akan membenci saya, yang juga berdampak terhadap mata pelajaran matematika yang saya anggu di kelas. Jadi itu posisi penghukum dan dampak posisi penghukum yang akan terjadi. Oke, kita lanjut ke video kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, sudah kita simak
simak video itu sangat relate dengan kehidupan kita di sekolah ya. Kasus terlambat itu susah, sangat sering kita jumpai di sekolah. Jika ibu ya, kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan sekilas tentang video tadi? Oke, bisa. Baik, kalau dari yang saya tonton tadi dari video, berdasarkan 5 posisi kontrol, gurunya itu bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Itu saja. Jika dikaitkan dengan 3 motivasi, ada nggak kira-kira kaitannya? Ada yang masih ingat Bapak Ibu 3 motivasi? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Imbalan. Oke, nah, jadi posisi motivasi yang ada pada guru adalah eksternal. Karena apa? Dia takut kena hukuman dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi dengan motivasi tersebut dia memposisikan diri untuk membuat siswa merasa bersalah, gitu ya. Nah, oke. Nah, posisi pembuat merasa bersalah. Jika kita simak video tadi, suara dari guru tersebut itu cenderung melembut ketimbang posisi penghukum tadi. Jadi tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Jadi suaranya lembut tapi menyalahkan. Terus guru akan menyatakan hal-hal yang berasa kesalahan ada pada murid. Jadi dia menggali atau memposisikan diri agar siswa tersebut merasa bersalah akan tindakannya. Terus apa sih dampak posisi membuat merasa bersalah dari siswa? Jadi tentunya siswa itu akan merasa bersalah. Dia merasa gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Karena apa? Dia sudah terjerumus ke rasa bersalah tersebut. Video yang ketiga. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Video ketiga, posisi guru dengan peran teman. Banyak Bapak Ibu yang tertawa berarti pernah ada di posisi tersebut. Ya, jadi posisi teman itu sangat relate dengan kehidupan kita. Jadi kadang-kadang siswa yang terlambat atau berkasus kita posisikan diri sebagai teman, seolah-olah kita adalah teman mereka. Ya, jadi dari video tersebut posisi teman yang sudah diceritakan itu suara guru ramah, sudah jelas ya. Jadi cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi dia tidak menyalahkan langsung, tidak membuat siswa merasa bersalah. Jadi tentunya ini akan berdampak, murid akan merasa senang, aman, dan menimbulkan akrab dengan guru. Jadi identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Nah, tentunya dampak tersebut itu berpengaruh terhadap murid. Jadi tentunya siswa tersebut akan bergantung kepada guru tersebut. Benar atau tidak? Ya, kadang-kadang kalau saya pribadi sempat
Pak, saya ada masalah kayak gini. Ih, Pak kan bukan wali kelas, tapi Pak, kalau sama Pak Budi enak lo ngobrol kayak gini. Nah, mungkin siswa tersebut sudah terlanjur nyaman dengan kita, sudah akrab dengan kita, jadi seakan-akan apa masalah mereka dia serahkan sepenuhnya dengan guru tersebut, ya. Tapi ada dampak negatifnya, yaitu murid menjadi tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Ada faktor eksternal yaitu ketergantungan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Peran Bapak Ibu guru dalam posisi pemantau, jadi seorang guru itu bersuara datar, tidak emosional dan tidak berserta gurau. Jadi di sini akan tercipta identitas diri positif atau berhasil. Tapi dengan catatan seorang pemantau itu harus menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pada video kelima, Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. baik Bapak Ibu. Jadi dari video terakhir tadi, kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Jadi seorang manajer itu harus bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, dan menciptakan identitas yang positif. Jadi guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid terkait apa yang sudah dia lakukan dan apa konsekuensi dan nilai kebajikan yang lakukan. Ya, jadi dampak posisi manajer terhadap murid adalah murid menjadi mandiri. Jadi dia menyelesaikan solusinya sendiri dan mencari
jati diri dan menyelesaikan masalah sesuai apa yang mereka lakukan. Tujuan dari posisi ini adalah murid dapat merefleksi atas tindakannya, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik. Ya, dari kelima video yang sudah kita simak tadi, kira-kira dari kelima posisi kontrol, posisi mana yang paling ideal? Manager. Bisa dijelaskan kenapa manager? Kenapa posisi yang sesuai itu manajer? Jadi sesuai yang dipaparkan tadi, dalam menanggapi atau menyikapi siswa yang bermasalah dalam hal ini terlambat, jadi guru itu harus bisa memposisikan dirinya, tidak juga dia terlalu ramah tapi bersikap netral gitu. Tujuannya yaitu untuk membentuk sikap yang menimbulkan motivasi pada dalam diri si siswa atau motivasi intrinsik. Begitu dari saya. Baik, terima kasih. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi posisi ideal yang perlu kita terapkan adalah posisi manajer yang dapat menunjang motivasi intrinsik dari siswa. Ya. Baik, dari 5 posisi kontrol restitusi yang sudah kita simak dan kita dengar tadi, jadi dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi pada akhirnya tujuan yang kita harapkan dari seorang guru adalah posisi manajer. Jadi di mana dalam posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Oke, materi selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah kasus siswa tersebut. Begitu juga dengan apa yang harus kita lakukan, yang kita sebut dengan disiplin positif pada lingkungan sekolah, yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Oke, apa itu restitusi? Jadi menurut Gosset pada tahun 2004 dalam sebuah buku dia menyampaikan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan adanya restitusi, siswa tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya. Oke. Segitiga restitusi. Karena dia segitiga, memiliki 3 sisi yang harus kita lakukan atau alur yang perlu kita lakukan dalam menindaklanjuti sebuah masalah terhadap siswa. Jadi sisi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas siswa, mulai dari beberapa pertanyaan. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menjelaskan ke siswa bahwa kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi kita menenangkan diri mereka dulu, terus kita berperan menggeser identitas murid dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Kira-kira dari kegagalan atau kesalahan yang dia buat itu hal positif apa yang bisa mereka benahi. Itu di sisi yang pertama. Terus kita beralih ke sisi yang kedua. Kita validasi tindakan yang salah. Dari tindakan yang salah dilakukan siswa, kira-kira apa yang bisa kita gali. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pasti ada alasan apa yang membuat siswa melakukan hal tersebut. Seperti halnya tadi, mungkin ada siswa yang mengantuk dalam kelas. Kita perlu gali kira-kira apa sih kebutuhan yang diperlukan oleh siswa sampai dia mengantuk, atau sampai siswa bolos, atau sampai mengganggu teman. Jadi kita gali tindakan yang salah dari siswa tersebut. Kita perlu mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat diperbaiki, terus tidak ada hal yang menghakimi. Oke, lanjut ke sesi 3 yang perlu kita lakukan adalah kita tanyakan keyakinan apa yang dilanggar dan apa nilai kebajikan yang perlu kita benahi terkait dengan peraturan atau kebajikan yang sudah kita sepakati di awal. Jadi teori kontrolnya adalah menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita gali kira-kira keyakinan apa sih yang ada atau yang perlu kita benahi, kita gali. Berikan mereka pertanyaan pemantik
yang bermakna yang bisa memberikan siswa tersebut ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini kita menstabilkan emosi siswa, maka siswa tersebut akan siap mengaitkan keyakinan kesalahannya dia dan mencari solusinya sendiri. Oke. Ada analisis kasus, kita analisis yuk. Oke. Kasus yang pertama, diceritakan seorang guru matematika balik kelas 8. Kita sebut saja Ibu Santi yang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Terus dicarikan seorang guru pengganti, yaitu kita sebut Ibu Eni, yang baru tahun menjadi guru SMP, yang belum memiliki pengalaman dalam hal mengajar terlalu banyak. Jadi pada saat dia menggantikan kelas tersebut, ada 2 orang siswi yang bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan apa instruksi dari Ibu Eni. Apa tugas yang diberikan dia tidak menghiraukan, jadi dia tertawa, membuat keonaran, jadi kayak gitu. Terus keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan yang disampaikan oleh Ibu Eni terkait masalah yang kemarin. Jadi apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada? Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf, dan Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengaitkan rasa tidak hormat, menggantikan rasa yang tidak dihormati oleh Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari. Jadi usulan keduanya itu yaitu mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan menugaskan atau mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dari kasus ini kita coba bedah. Dalam kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Oke, kita simak lagi ya. Jadi kasus yang dialami oleh Ibu Santi itu dari ketiga langkah restitusi, kira-kira apa yang sudah dilakukan? Ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan? Oke. Dari Miss Eka, validasi. Kira-kira indikator atau bagian mana yang menunjukkan bagian validasi? Kalimat ada. Baik, ini paragraf kedua. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah. Nah, jadi termasuk validasi. Oke, kita bahas yang pertama. Langkah restitusi yang sudah dijalani Ibu Santi. Jadi yang benar yang pertama adalah Ibu Santi memanggil Vivi dulu, jadi ada menstabilkan. Ya, jadi langkah yang kedua dia memvalidasi. Jadi Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki masalah yang ada. Oke. Langkah ketiga, Ibu Santi mengingatkan Vivi dan Natali tentang keyakinan kelas. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi itu sudah menggambarkan langkah segitiga restitusi. Ya. Jadi apa langkah-langkah restitusi yang sudah dibuat oleh Vivi dan Natali untuk memperbaiki masalah tersebut? Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan sudut pandang? Gimana Miss? Membuat apa sih keyakinan
kelas bekerja dalam kelompok itu kalau tidak salah saya baca. Oke. Bisa dibalik. Bersama-sama dengan temannya, yang terakhir ya. Bersama-sama dengan temannya, teman-teman kelasnya melakukan penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua, mereka mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Baik, terima kasih. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu nih. Jadi kita menganalisis tersebut tidak ada salah benar. Jadi tergantung sudut pandang kita dan poin fokus kita ada di mana. Jadi poin yang kedua adalah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natalie itu cukup sesuai. Karena apa? Kenapa tidak sesuai banget? Nah, karena dia hanya berinisiatif memperbaiki kesalahannya mereka melalui email. Sedangkan jika dia bikin niat yang baik, dia bisa bertemu secara langsung, benar ya? Jadi hal yang sudah dilakukan oleh pimpinan hari ini cukup baik, udah ada inisiatif walaupun belum secara gentle menemui Ibu Eni. Baik. Dalam kasus di atas, apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Tentunya dari analisis tersebut akan banyak posisi kontrol yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang kita. Jadi jika kita lihat dari kalimat yang pertama, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah. Jika kita berfokus pada kalimat tersebut, maka posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Eni adalah posisi teman. Jika kita berlanjut sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Jadi jika kita berfokus pada kalimat tersebut, maka posisi yang terjadi adalah posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, jika digabungkan kedua kalimat tersebut, maka secara umum dapat kita katakan Ibu Eni itu mengambil posisi sebagai pemantau dan pendukung. Jadi dia mengamati tindakan yang dilakukan oleh Vivi dan Natalie dan mencoba mendekati Vivi dan Natalie dengan ramah dan mengingatkan mereka untuk fokus pada tugas. Jadi ini sangat real dengan kasus kita. Jadi kadang-kadang kita satu sisi memposisikan diri sebagai seorang teman dengan kalimat yang ramah, kadang kita memposisikan diri sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Ya, itu yang sering kita lakukan dan sering terjadi. Jadi dari segitiga institusi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga institusi itu ada 5. Jadi yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Jadi kita perlu mengaitkan kesalahan mereka dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nilai kebajikannya apa, terus apa yang perlu kita benahi. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Itu sudah jelas. Jadi kita memancing unsur intrinsik dalam diri siswa untuk memecahkan masalah dan mencari solusinya sendiri. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi tidak dibuat-buat dan terlalu melenceng di luar dari nilai kebajikan yang kita harapkan. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi kita perlu menggali, perlu menuntut, mengajak mereka untuk memperbaiki masalah yang mereka perbuat sendiri. Jadi mereka yang berbuat, mereka yang harus menyelesaikan dan mencari tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi kita mengajak mereka untuk menimbulkan motivasi intrinsik yang ada pada diri mereka. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan memulai,
diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi ketika kita menemukan siswa dengan kasus tertentu, kita validasi, kita identifikasi, dan kita buat keyakinan. Kita tanyakan solusi apa yang perlu mereka perbuat, yang perlu kita perbaiki, dan kapan itu bisa diberlakukan. Jadi tidak sebatas menanyakan apa solusi yang bisa dibuat, tapi juga tanyakan kapan akan diberlakukan. Jadi jika saya berperan sebagai posisi tersebut, jadi melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi kita gali secara internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Jadi setelah kita menggali masalah tersebut, kita validasi, kita identifikasi, kita kembalikan bahwa mereka tidak salah dan yakin untuk lebih pede dengan dirinya sendiri. Ya, jadi restitusi itu menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi tidak merugikan pihak yang diajak berbuat salah atau orang yang membuat masalah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang atau win-win. Jadi tidak ada yang dirugikan, baik korban maupun pelaku. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian presentasi dari kami dari Salon Guru Penggerak Angkatan 11 dalam pendidikan guru penggerak pada SMP Negeri 3 Bluyo terkait diseminasi budaya positif. Tentunya dalam kegiatan ini kita hanya berbagi sharing materi yang diharapkan dapat mewujudkan suatu proses yang tentunya itu tidak dilakukan dalam waktu yang singkat. Itu perlu waktu. Mulai dari kita membedah materi, kita merancang yang tentunya tidak dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Tidak ujuk-ujuk guru piket atau sekbid 3. Jadi ini diperlukan kolaborasi dari kesiswaan, kurikulum, dari wali kelas, guru BK dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi budaya positif. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam guru penggerak, semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu, setelah apa yang disampaikan oleh Pak Budi ya, untuk pertemuan kita kali ini berakhir pula ya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan bertiga untuk diseminasi budaya positif, semoga kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Kita sama-sama belajar di sini ya, bagaimana kita memposisikan diri dalam menangani setiap kasus yang terjadi pada anak-anak kita ya. Untuk kedepannya, mari kita berkolaborasi bagaimana cara kita untuk meningkatkan dan menjalankan, mengaplikasikan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita nih. Terima kasih Bapak Ibu. Yang tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak.